Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang bab 3 sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia, makna dan karakteristik hukum di Indonesia. Seorang filsafat atau seorang filsuf mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi ke kebun binatang? Karena ada pagarnya. Nah, begitupun sama dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial, berbangsa, bernegara, tentu ada hukum. Nah, hukum itulah yang membatasi orang-orang untuk apa? Untuk supaya tidak berbuat semena-mena, tidak berbuat seenak perutnya saja. Maka ada hukum diatur, hukum agama, hukum negara, hukum bermasyarakat, hukum ketatanegaraan, hukum perdata, hukum pidana, semua diatur. Bisa dibayangkan kalau misalnya negara ini tanpa hukum atau negara ini tidak ada hukum, bisa dibayangkan negara ini kacau balau, bahkan berantakan, bisa terjadi perang saudara di mana-mana karena tidak ada hukum. Nah, salah satu fungsi hukum adalah mengatur tatanan hidup masyarakat. Hukum diterbitkan oleh lembaga, oleh pemerintah yang disepakati oleh DPR karena memang sistem negara kita menganut hukum sistem demokrasi yang mana setiap peraturan, setiap undang-undang itu dibahas antara pemerintah dengan DPR karena DPR adalah representasi atau wakil rakyat atau anggota DPR adalah partisipasi perwakilan rakyat untuk menyusun daripada peraturan-peraturan yang ada di negara kita. Macam-macam hukum di Indonesia banyak, ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada hukum ketatanegaraan, dan semuanya itu ada yang menyusun, ada yaitu pemerintah, yang dalam hal ini kita bisa sebut adalah lembaga eksekutif. Kemudian ada DPR yaitu lembaga legislatif, dan yang terakhir adalah lembaga peradilan yaitu yang disebut dengan yudikatif. Secara definisi hukum tidak bisa disebutkan atau tidak ada definisi baku terkait dengan yang namanya definisi hukum secara pasti. Namun demikian, meskipun belum ada definisi pasti mengenai hukum itu sendiri, ada beberapa unsur yang perlu kita ketahui dalam penerapan hukum itu sendiri. Pertama, hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib seperti yang sudah tadi saya sampaikan, ada pemerintah, eksekutif, ada DPR, legislatif, ada yudikatif, dan seterusnya. Peraturan bersifat memaksa, kemudian ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Semua sama, artinya setiap negara pasti ada memiliki hukum, cuman berbedanya disesuaikan dengan karakteristik daripada satu negara itu sendiri. Hukum berlaku di masyarakat dan ditaati oleh masyarakat. Artinya pemerintah dalam hal ini eksekutif bersama legislatif DPR membuat peraturan, membuat undang-undang, membuat hukum itu untuk apa? Untuk ditaati oleh masyarakat, dan kemudian masyarakat wajib untuk mengikuti aturan atau peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Banyak diantaranya, sebagai contoh adalah hukum mengenai atau peraturan lalu lintas. Bisa dibayangkan kalau lalu lintas tidak ada aturannya, kalau lalu lintas tidak ada hukumnya, bisa dibayangkan ada lampu merah karena memang tidak ada aturannya, ya sudah jalan-jalan saja. Kemudian bisa dibayangkan kalau lalu lintas tidak ada rambu-rambunya,
yang ini harus belok kemana, yang ini harus kemana, dan mulai harus jalur mana dan seterusnya, bisa dibayangkan. Maka dibuatlah aturan lalu lintas. Tujuannya apa? Untuk keselamatan, dan keselamatan itu bukan untuk individu saja, tetapi untuk semua rakyat Indonesia. Nah, itu sebagai contoh hukum itu dibuat di negara kita. Dan di negara lain bagaimana? Sama. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan hukum adat? Hukum adat ada, itu diakui oleh negara bahwa negara menjamin setiap warga negaranya untuk berserikat, untuk berkumpul. Nah, yang maksud berkumpul itu contohnya misalnya di Yogyakarta, dia daerah istimewa Yogyakarta, dia sistemnya itu kerajaan, tetapi untuk penerapan hukumnya tetap mengacunya kepada pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi dia juga menanamkan yang namanya atau memberikan hukum adat di Yogyakarta itu sendiri. Ada lagi Aceh, daerah Aceh, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ada hukumnya. Bagaimana dia memperlakukan seorang pezina antara laki-laki dan perempuan, kemudian ketika terbukti dan ada saksi maka dihukumlah dengan apa? Dengan hukum adat di sana. Hukum adatnya itu mengedepankan hukum syariat. Maka terjadilah pemukulan untuk para pelaku zina. Ada yang 100 kali, ada yang dicambuk dan seterusnya. Penggolongan hukum yang pertama berdasarkan sumbernya. Hukum undang-undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Maksudnya apa? Hukum undang-undang ini dibuat oleh pemerintah dan legislatif. Jadi ada undang-undang tentang mineral, batu bara, minerba namanya. Ada undang-undangnya. Terus ada lagi undang-undang tentang tatanan hukum, ada lagi hukumnya. Kemudian hukum kebiasaan ada, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Contohnya misalnya hukum kebiasaan itu seperti misal gampangan sederhananya nih, orang Bekasi kalau setiap yang namanya ada kegiatan, terus kemudian pasti orang Bekasi itu bikin event, bikin kegiatan. Atau begini deh gampangnya, orang Cikarang itu kalau ada masalah biasanya diselesaikan dengan musyawarah. Nah, itu hukum kebiasaan tuh. Misalnya contoh antara blok A di komplek perumahan lah katakanlah, di tetangga ini dengan tetangga ini itu terjadi perselisihan. Nah, adatnya orang Cikarang atau kebiasaan orang Cikarang apabila terjadi masalah diselesaikan dengan musyawarah. Siapa yang fasilitasi? Ada kepala desa, ada RW, ada dusun, ada apa lagi? Ada RT, dan tentu ada yang memang sedang berkonflik atau bermasalah itu sendiri. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam satu perjanjian antar negara. Contohnya apa? Contohnya kita ini negara Indonesia berada di mana? Di Asia Tenggara. Ada namanya komunitas yang namanya ASEAN. ASEAN itu punya hukum, punya aturan main. Apa hukumnya? Nah, hukum yang disebut yang dibuat oleh beberapa negara itu, yang negara-negara itu yang ada di ASEAN, itulah disebut hukum traktat. Yang kemudian hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Contohnya ada persidangan, ada sengketa antara si A dengan si B, kemudian diputuskan, divonis, maka hukum itulah yang disebut, vonis itulah yang disebut hukum jurisprudensi. Untuk saat ini saya cukupkan dulu, nanti akan saya lanjutkan pada video berikutnya sebagai penjelasan lanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan kita bab 3 tentang sistem hukum peradilan di Indonesia. Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang penggolongan hukum berdasarkan
sumbernya. Yang kedua, sekarang penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Tempat berlakunya hukum, pertama hukum nasional, yaitu hukum yang ada di negara kita. Kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara seperti PBB, WHO, kemudian WTO, PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, WHO itu tentang Organisasi Kesehatan Dunia, WTO itu tentang Organisasi Perdagangan Dunia, dan masih banyak lagi. Kemudian ada hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang ketiga, yang keempat, hukum gereja. Di sini disebutkan secara spesifik mungkin karena memang ada peraturan-peraturan spesifik gereja yang tidak bisa diadopsi oleh hukum di hukum Indonesia. Kalau hukum Islam sudah sepenuhnya bisa diadopsi oleh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Pertama, hukum berdasarkan bentuknya bisa tertulis. Yang dibedakan ada dua. Yang pertama, hukum tertulis dikodifikasi, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contohnya, kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Ada lagi kitab undang-undang hukum perdata, dan yang terakhir adalah kitab undang-undang hukum perdagangan. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Artinya kalau tadi mah sudah disusun secara lengkap, sistematis, kemudian dibukukan dan tidak perlu ada lagi aturan teknis mengenai pelaksanaannya. Kalau ini berbeda. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang merupakan tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Contohnya, hukum yang tidak ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasi itu contohnya seperti apa? Misalnya kaitannya dengan undang-undang minerba, ya kan? Itu pasti ada turunannya tuh tentang peraturan pelaksanaannya. Kemudian ada lagi hukum tentang undang-undang tentang pilkada. Di situ pasti ada turunannya tuh. Turunan apa? Untuk apa? Pelaksanaan teknisnya di lapangan seperti apa. Yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang dihidupkan, diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Yang tadi ada hukum yang tidak tertulis, yang hukum kebiasaan itu. Contohnya bahwa orang Cikarang itu punya kebiasaan kalau menyelesaikan masalah itu biasanya menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Itu enggak disebutkan secara spesifik, tidak disebutkan juga di dalam undang-undang. Nah, selanjutnya penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. Yang pertama, hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi satu masyarakat tertentu dalam suatu daerah. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, penggolongan hukum berdasarkan waktu yang berlakunya, yaitu hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya RUU atau rancangan undang-undang. Yang selanjutnya, penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan yang dibolehkan dilakukan. Misalnya hukum pidana. Contoh misalnya seseorang mencuri, maka ketika dia ketangkap kemudian dibuat berita acara tentang pencuriannya, kemudian disidang, maka hukumnya itu disebut hukum pidana. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya. Yang keenam, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Nah, ini sudah kalian bisa baca di dalam buku yang sudah saya berikan.
Dan insya Allah bisa menambah wawasan kalian semuanya. Selanjutnya, mencermati sistem peradilan di Indonesia, makna lembaga peradilan. Pada bab tadi kalian sudah mempelajari tentang proses-proses hukum atau tatanan-tatanan hukum di negara kita. Selanjutnya, lembaga-lembaga negara yang memiliki kedudukan hukum di negara Indonesia. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak dapat dilepaskan dari konsep kekuasaan negara. Maksud kekuasaan di sini adalah kekuasaan kehakiman. Seperti apa? Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada lagi pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan seterusnya. Proses peradilan dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan. Kalau peradilan itu lebih ke arah konsep, kalau pengadilan itu lebih ke arah pada tempatnya. Dasar hukum daripada lembaga peradilan: pertama, Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Contohnya pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan seterusnya. Ada juga badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Di sini udah banyak nih, dari mulai Undang-Undang Nomor 3 1997 sampai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Klasifikasi lembaga peradilan. Klasifikasi lembaga peradilan itu: pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, contohnya peradilan umum, yang meliputi pengadilan negeri dan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota untuk pengadilan negeri, dan pengadilan tinggi berkedudukan di provinsi. Itu harus diketahui ya, bahwa nanti kalau misal ada pertanyaan, ada soal bahwa kedudukan pengadilan negeri itu berada di pusat di mana, apakah di kecamatan, apakah di kabupaten kota, atau adanya di provinsi atau di ibu kota negara. Nah, kalian harus tahu. Kemudian sama pengadilan tinggi dan seterusnya. Pengadilan agama terdiri atas pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi agama sama, yang berada di ibu kota atau ibu kota provinsi. Contoh, ibu kota provinsi Jawa Barat apa? Bandung. Maka pengadilan tinggi agama adanya di Bandung. Kemudian kalau pengadilan negeri adanya di Kabupaten Bekasi, dan seterusnya. Peradilan militer ini hanya ada dan khusus untuk apa? Untuk militer aja, TNI, Polri. Tapi yang sekarang masih dipakai adalah TNI saja. Kalau Polri sudah ada yang namanya lembaga peradilan hukum untuk internal sendiri. Pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Pengadilan tata usaha negara itu terdiri dari di ibu kota, ada lagi pengadilan usaha tata tinggi tata usaha negara berada di provinsi. Kemudian perangkat lembaga peradilan, ada peradilan umum, ada peradilan negeri. Di sini nih yang krusialnya di sini. Pada awalnya peradilan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986. Setelah dinilai tidak sesuai dengan posisi atau kedudukan dan juga kondisi zaman sekarang, maka ada perubahan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 86 peradilan umum menjadi Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 1986 itu sendiri. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten kota. Pengadilan tinggi yaitu sama, berkaitan dengan wilayah di provinsi, dan pengadilan agama. Baik, saya rasa cukup untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga terus kesehatan, jangan lupa istirahat, makan yang cukup, jangan kebanyakan begadang, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya akan lanjutkan pembahasan bab 3 yang berkaitan sekarang. Yang akan kita bahas adalah tentang tingkatan lembaga peradilan.
Pertama, pengadilan tingkat pertama atau yang tadi sudah kita sebutkan pengadilan negeri yang berada di wilayah hukum kabupaten kota. Jadi pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama ini dia memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Kaitannya dengan apa? Sah atau tidaknya seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka, sehingga akhirnya ditahan, dipidana dari mulai proses penahanan, penyelidikan, penyidikan, kemudian persidangan sampai dengan putusan hakim, dan terakhirnya yang kedua, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau tuntutan. Contoh misalnya, ketika seseorang dituduh untuk dituduh mencuri, kemudian polisi menahan, memeriksa, menyelidiki, kemudian melakukan penyidikan. Ternyata baru sampai penyidikan itu dihentikan. Setelah dihentikan, maka fungsi daripada pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama itu menyelidiki sah atau tidaknya. Kalau misal tidak sah, maka dia wajib memerintahkan pengadilan negeri ini untuk membersihkan nama yang dituduh itu atau ganti rugi terhadap orang yang dituduh itu sendiri. Jadi dua hal itu yang menjadi fungsi pengadilan di tingkat pertama atau pengadilan negeri kabupaten kota. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua atau pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi tingkat kedua atau pengadilan tingkat kedua berfungsi pertama menjadi pimpinan bagi pengadilan yang ada di bawahnya, yaitu pengadilan tingkat pertama. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Yang ketiga, mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim, karena hakim juga manusia biasa, tentu mungkin punya salah, punya kehidupan sosial yang mungkin bertolak belakang antara profesi dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Maka pengadilan tinggi berfungsi untuk mengawasi tingkah laku, tindak tanduk daripada para hakim yang ada di pengadilan negeri. Yang keempat, untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri atau wilayah hukum lainnya. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah pertama, mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri. Jadi contoh misalnya, ketika pengadilan negeri udah putus, kemudian seorang yang berselisih di mata hukum itu mengajukan gugatan atau pengajuan kembali tindak lanjut, maka pengadilan tinggi inilah yang akan menguji daripada putusan yang diterbitkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan kabupaten kota. Yang kedua, berwenang untuk memerintahkan mengirimkan berkas-berkas. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa pengadilan tinggi berfungsi untuk memeriksa peradilan atau putusan yang sudah diterbitkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama. Maka ketika digugat kembali, ketika diajukan kembali atau ditinjau kembali ke pengadilan tinggi, maka pengadilan tinggi kemudian menggelar persidangan, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan persidangan di pengadilan negeri dibawa lagi, ditarik lagi, diminta lagi oleh pengadilan tinggi berkas-berkas untuk penguatan saksi-saksi, kemudian dalil-dalil hukum dan seterusnya. Yang ketiga adalah kasasi oleh Mahkamah Agung. Nah, inilah puncaknya di sini. Jadi kalau misalnya kalian berselisih paham dengan seseorang kemudian lari sampai ke persidangan, maka tahapannya pertama diselesaikan di pengadilan negeri atau pengadilan kabupaten kota. Yang kedua, kalau misal belum puas juga nih, bisa diajukan peninjauan kembali kepada siapa? Kepada pengadilan tinggi. Kemudian setelah diajukan pengadilan tinggi masih juga belum puas atau masih dirasa dirugikan, maka kalian bisa menghadap kepada Mahkamah Agung. Disitulah puncaknya, klimaksnya di situ. Artinya apa? Bahwa benar salahnya di mata hukum menurut Negara Kesatuan Republik Indonesia di situ. Seperti itu. Kemudian peran lembaga peradilan. Yang pertama, lingkungan peradilan umum ini yang ada di kabupaten kota, yang ada pengadilan agama, kemudian pengadilan militer yang ada di institusi TNI Polri, dan yang mungkin yang saya akan bahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Artinya dia bebas dari intervensi. Bahkan mohon maaf, presiden sekalipun, lembaga negara manapun, baik itu legislatif maupun eksekutif, tidak bisa untuk mengintervensi seorang hakim konstitusi. Disinilah letak dia punya kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan MK atau Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan. 1, kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua, kewenangan, mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban, maksudnya seperti itu. Jadi 4 kewajiban itu apa? Menguji undang-undang terhadap undang-undang negara. Artinya begini, bila mana misalnya ada undang-undang yang dipandang oleh kamu atau dipandang oleh Anda ini berseberangan dengan tujuan dan falsafah negara, maka boleh diuji. Di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Artinya bila mana ini ada otonomi daerah, kemudian pemerintah pusat itu mau intervensi, nah maka di situ diselesaikan di sengketa Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, di mana negara kita negara demokrasi yang sistem pemerintahannya juga demokrasi dan cara memilih pemimpinnya pun dengan cara demokrasi. Nah, maka kaitan dengan demokrasi tentu ada yang menjadi ruh atau motor daripada demokrasi itu sendiri adalah partai politik. Nah, Mahkamah Konstitusi inilah yang memutuskan partai ini boleh atau tidak ikut kontestasi pemilu atau pilkada, yang akhirnya dari hasil pemilu atau pilkada itulah yang bisa menggerakkan demokrasi di negara kita. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Nah, kemarin sudah pilkada, banyak yang menggugat sana sini. Jadi kalau misal nanti satu hari nanti kamu atau Anda menjadi seorang calon bupati, calon wali kota atau calon gubernur, kemudian Anda kalah, tetapi kekalahan Anda itu akibat kecurangan yang sistemik, kemudian struktur dan juga sistematis, maka kamu boleh menguji atau menggugat pemilu, hasil pemilu atau hasil pilkada yang dilakukan diikuti oleh diri kamu kepada siapa? Kepada Mahkamah Konstitusi. Itulah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan dia berkewajiban untuk apa? Untuk memutus dengan seadil-adilnya. Presiden dan wakil presiden diduga satu telah melakukan bla 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 dan seterusnya, maka dialah yang memutuskan presiden dan wakil presiden mengintervensi atau tidak dalam pelaksanaan pilkada, pemilu dan seterusnya. Maka ketika terjadi kecurangan di tahapan pemilu maupun pilkada, maka sengketanya dibawa ke Mahkamah Konstitusi, bukan ke Mahkamah Agung atau ke Mahkamah atau ke Pengadilan Negeri atau ke Pengadilan Tinggi. Baik, saya rasa cukup untuk terkait dengan pembahasan kita di bab 3 ini. Yang mungkin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan perilaku-perilaku yang dapat menampilkan sikap kita sesuai dengan hukum. Pertama, perilaku kita harus benar-benar bisa mencerminkan sebagai orang-orang Indonesia yang benar-benar taat hukum, taat asas, yang mengerti norma-norma hukum. Apalagi kita semua orang berpendidikan. Harapannya saya mengajak kepada semua pihak dalam hal ini, terutama khusus anda semua, agar menjadi warga negara yang baik, yang taat hukum, taat aturan. Mulai dari mana? Mulai dari hal yang kecil, seperti kalian berkendara, jika memang lampu merah ya berhenti, jangan diterabas. Jika memang harus pergi ke jalan raya atau jarak jauh, gunakan helm, bawa SIM, STNK dan seterusnya. Itu mulai hal dari sederhana aja dulu. Dan ada yang lebih sederhana lagi, mulai dari kalian mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Maka itu wujud implementasi kamu dalam memaknai atau menjadi seorang warga negara yang taat hukum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.